Ayo Gus. Ayo dimulai. Wes langsung mulai Ki. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi Lipschitz. Tapi sebelumnya, dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Akbar dengan NPM 2131040 dan rekan-rekan saya. Saya Tania Mulyaning Pindari dengan NPM 213100021. Saya Sekar Kusuma Andrini dengan NPM 213100002. Saya Cynthia Dewi Prawitasuri, NPM 21310005. Saya Intan Dita Yuliasari dengan NPM 213100001. Fungsi-fungsi Lipschitz. Yang pertama, 5.4.4 definisi fungsi Lipschitz. Misalkan, A subset R dan F A ke R jika terdapat konstanta K positif sehingga untuk setiap X, Y anggota A berlaku mutlak Fx kurang Fy kurang dari sama dengan K mutlak X min Y, maka F disebut fungsi Lipschitz atau memenuhi kondisi Lipschitz pada F. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu 545 teorema jika F merupakan A pemetaan ke R suatu fungsi Lipschitz, maka F kontinu seragam pada A. Bukti, jika syarat Lipschitz dipenuhi dengan konstanta K, maka diberikan epsilon positif sebarang. Kita dapat memilih delta sama dengan epsilon per K. Jika X, U elemen A dan memenuhi mutlak X min U kurang dari delta, maka mutlak Fx min Fu kurang dari K kali epsilon per K sama dengan epsilon. Oleh karena itu, F kontinu seragam pada A. 5.4.6 contoh yang A jika Fx sama dengan X kuadrat pada A 0, B dengan B konstanta positif, tunjukkan bahwa F kontinu seragam. Jawabnya, maka ambil XU elemen mutlak 0, B sebarang. Perhatikan bahwa mutlak Fx min Fu sama dengan mutlak X kuadrat min U kuadrat sama dengan mutlak X min U, mutlak X min U kurang dari sama dengan 2B mutlak X min U. Sehingga dengan mengambil K sama dengan 2B, F merupakan fungsi Lipschitz menurut teorema 5.4.5, F kontinu seragam. Selanjutnya, contoh yang B. Tidak semua fungsi kontinu seragam merupakan fungsi Lipschitz. Misalkan Gx sama dengan akar X untuk X dalam interval terbatas tutup. Mohon maaf, untuk X dalam interval terbatas tertutup. I sama dengan interval 0 sampai 2 karena G kontinu pada I, maka teorema 5.4.3 G kontinu seragam pada I. Namun tidak ada bilangan K positif, sedemikian sehingga mutlak Gx kurang dari sama dengan K mutlak X untuk semua X elemen I, oleh karena itu G bukan suatu fungsi Lipschitz pada I. Selanjutnya yang C, teorema kekontinuan seragam dan teorema 5.4.5. Kadang-kadang dapat dikombinasikan untuk membentuk kontinuitas seragam dari Kenapa sih? Enggak dikat isu sih. Mana nih Sora? Tadi Sora. Tapi ya coy. Lanjut. Lanjut. Ulangi dari J. Lanjut, oke. Selanjutnya C, teorema kontinuan seragam dan teorema 5.4.5.
kadang-kadang dapat dikombinasikan untuk membentuk kontinuitas seragam dari suatu fungsi pada suatu himpunan. Anggap Gx sama dengan akar X pada A sama dengan 0, tak hingga. Kekontinuan seragam pada interval I sama dengan 0,2 mengikuti dari teorema kontinuitas seragam seperti yang tercatat dalam B. Jika J, interval terbuka, maka interval terbuka 1, tak hingga, maka jika X dan U dalam J, kita mempunyai mutlak Gx min Gu sama dengan mutlak akar X min akar U sama dengan mutlak X min U per mutlak X plus mutlak U kurang dari sama dengan setengah mutlak X min U. Jadi, G adalah fungsi Lipschitz pada J konstanta K sama dengan setengah dan karena menurut teorema 5.4.5 G kontinus seragam pada interval terbuka 1, tak hingga karena A sama dengan I gabungan J, maka dengan mengambil delta elemen sama dengan infinity 1, delta 1 epsilon, epsilon J, epsilon, bahwa G adalah kontinus seragam pada A. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.